Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aditya Rizky Saputra dari SI 4605 dengan NIM 12022220008. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin jawaban dari tugas 1 week pertama mata kuliah data mining. Di sini ada 4 topik ya. Yang pertama adalah data mining sebagai multiple disiplin. Lalu yang kedua adalah data mining sebagai evolusi dari teknologi informasi. Lalu yang ketiga adalah metode di dalam data mining dan penerapannya di kehidupan nyata. Lalu yang keempat adalah data mining for business intelligence atau data mining untuk keputusan bisnis atau kepintaran bisnis. Yang pertama adalah data mining adalah multiple disiplin. Mengapa? Ibaratkan saja kita adalah orang awam yang belum pernah tahu apa itu data mining. Terus pertama kali kita dengar istilah itu, pasti langsung terpikir di dalam pikiran kita. Langsung terbayang. Data adalah fakta. Fakta yang kita dapat di dunia nyata hasil dari observasi. Lalu mining adalah menggali. Apa mungkin menggali fakta? Tapi kan sebenarnya itu nggak segampang itu kita bisa nyimpulin kalau data mining adalah menggali fakta dari dunia nyata. Bahkan data mining itu lebih kompleks lagi, di mana data mining sendiri itu lebih sesuai untuk didefinisikan sebagai knowledge discovery atau pencarian ilmu dari data-data yang kita punya. Kan data itu kan banyak ya, dan polanya itu beragam sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan insight yang ada di dalam data-data tersebut, itulah data mining. Nah, pada nyatanya data mining itu bukan sekedar tentang data ya, tapi ada beberapa bidang lain yang juga bersinggungan dengan data mining. Nah, di sini yang pertama adalah bidang bisnis. Mengapa bisnis? Tentunya sebelum kita bisa ngolah data, sebelum datanya kita olah, kita harus nentuin dulu tujuan kita ngolah ini untuk apa sih, kepentingan apa yang diperluin, informasi apa yang dibutuhkan dari data-data yang kita punya. Nah, bidang bisnis ini menentukan sejauh apa atau seperti apalah hasilnya yang diinginkan. Misal perusahaan kita ingin meningkatkan sales di bulan depan itu berapa persen. Tentunya kan data-data variabel-variabel yang kita gunakan itu yang relevan. Jadi saat diolah dengan tahap cleaning, transformasi, semua itu relevan dengan tujuan yang udah ditetapkan. Tentunya bidang statistika itu dibutuhkan dalam pengolahan ya, karena metode-metode pengolahannya itu beragam tergantung kasus dan juga variabelnya. Lalu kenapa di sini ada AI? Karena data mining ini bisa dibilang cikal bakal dari AI yang kita kenal sekarang ini. Bukan cikal bakal ya. Kalau AI sih dari dulu udah ada, cuma data mining ini kan dia identik dengan machine learning atau cara mencerdaskan AI. Nah, jika AI ingin kita cerdaskan, maka dari itu kita harus punya banyak informasinya dong. Nah, informasi-informasi itu tuh kita bisa dapetin dari data-data dengan data mining ini. Karena jika kita nyari informasinya itu masih cara konvensional dengan database biasa gitu, pastinya hasilnya itu bakal cukup lama dan biayanya lebih besar dari yang seharusnya. Seharusnya bisa lebih kecil. Nah, segmen kedua ini adalah data mining dan evolusi teknologi informasi. Sebenarnya itu segmen ini ngebahas dari mana sih awal munculnya data mining. Nah, data mining itu bukan turunan dari beberapa bidang lainnya, lebih kepada jawaban dari permasalahan yang ada di dunia nyata. Aku sih memandangnya begitu aja sih ya. Karena dengan kemunculan dan maraknya komputerisasi, apalagi kemunculan internet, itu pertumbuhan data di dunia itu semakin pesat ukurannya secara eksponensial dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya mungkin nggak pakai komputer kan, datanya masih pencatatan secara manual, lalu pakai komputer, lebih cepat lagi.
Apalagi dengan internet, data dan informasi bisa ditransfer, ditukarkan secara real time. Maka dari itu pertumbuhannya sangat pesat. Dari hari ke hari seiring teknologi komputasi itu semakin canggih ya. Maka dari itu kebutuhan untuk penyimpanan dan pengolahan data atau bisa kita bilang kebutuhan untuk database itu semakin besar semakin hari ke hari gitu. Semakin besar ukuran database yang dibutuhkan, nanti data yang di-input semakin banyak. Begitu terus hingga teknologi database-nya ini tidak bisa upkeep atau menyesuaikan kecepatan pertumbuhan ukuran data. Jadi database-nya paling besar ukurannya segini, data yang tersebar itu segini lebih besar gitu. Ada yang baru teknologinya langsung penuh lagi beberapa waktu kemudian. Jadi peningkatan ukuran database itu bukan dianggap bukan solusi yang final gitu ya, melainkan solusi yang sementara sifatnya. Nah, karena datanya itu selalu melimpah dan tidak bisa diolah karena database-nya itu tidak mumpuni lah, tidak bisa mengiringi kecepatan pertumbuhan data. Maka data-datanya itu menjadi bisa kita bilang data atom atau kuburan data karena datanya itu sangat melimpah, sangat banyak, tapi informasi yang bisa didapat dari data itu sangat sedikit. Karena balik balik kayak tadi yang aku bilang lagi, pengolahan datanya itu masih lambat dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi data-data berserak di mana-mana. Nah, kenapa di sini ada AI lagi? Karena emang di bidang AI terdapat potensi penerapan dari data mining ini. Karena ya kita tahu eh, AI itu kan saat dibuat dia harus diajarkan, dicerdaskan seperti manusia biasa kan. Informasinya itu dari mana? Apakah kita inputkan secara manual? Tentunya akan lama. Maka itu hadirlah machine learning kan, secara otomatis menginputkan data. Apakah menginputkan informasi? Apakah informasinya satu-satu gitu diinputkannya? Tentu tidak. Kan kita butuh solusi yang lebih dari itu gitu. Makanya data mining tuh muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi melatih AI itu bisa secara terus-menerus dilakukan karena informasi yang didapat dari data-data itu bisa lebih cepat untuk didapatkan. Lalu di segmen ketiga adalah metode penambangan. Kita hanya membahas 6 metode umum aja di sini, yang emang umum dan case-nya itu banyak. Yang pertama adalah correlation. Metode ini tuh digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Misal kalau di dunia nyata itu, misal kalau di tahun politik, kita bisa nyari tahu nih, apakah semakin banyak baliho yang tersebar di tepi jalan itu dapat meningkatkan elektabilitas suatu paslon. Nah, itu cara nyari taunya dengan metode correlation. Lalu yang kedua adalah metode clustering, di mana kita bisa membagi data berdasarkan kesamaan karakteristik. Nah, metode ini tuh biasanya dipakai untuk segmentasi golongan tertentu atau bisa kita bilang segmentasi pasar. Misal kita punya produk baru, anggaplah misal tumbler. Sebelum kita rilis ke pasar, kita harus riset dulu dong. Kira-kira orang-orang seperti apa aja yang bakal beli produk kita, bakal beli tumbler kayak desain yang kita udah buat itu. Segmentasi pasarnya itu berapa persen, golongan apa aja yang bakal beli. Nah, itu pakai clustering. Lalu yang ketiga adalah metode classification, yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Yaitu misal, kalau ini agak mirip-mirip nih dengan clustering. Hanya bedanya kalau clustering itu kan berdasarkan karakteristiknya, kalau yang classification ini berdasarkan kategori-kategori yang udah kita tentuin. Misal kalau misal kita punya data ada
customer-customer kita nih banyak, datanya banyak nih, satu tabel. Nah, kita pengen tahu tuh, sebenarnya pelanggan kita itu buying power tertingginya itu berapa persen sih dari keseluruhan populasi. Nah, itu pakai metode classification, biar kita tahu di kategori tertentu itu berapa persen. Atau misal, untuk skor kredit penggunaan kartu bank gitu. Misal, bank pengen ngasih kenaikan level kartu, misal dari silver ke gold gitu kan. Nah, analisisnya itu menggunakan classification. Jadi apakah ini orang berhak mendapatkan limit yang lebih tinggi berdasarkan story yang udah ada gitu loh. Dari karakteristiknya ya, maaf, bukan historinya. Tapi karakteristik misal pekerjaan, status sosialnya gimana, analisis resiko terhadap dia gimana. Nah, itu pakai classification. Lalu yang keempat adalah regression, di mana kita bisa memodelkan dan memprediksi nilai variabel terhadap variabel lain yang independen gitu. Misal, kita mau tahu, misal untuk membangun rumah ya, kenaikan material tertentu itu dampaknya berapa besar sih buat harga satu rumah secara keseluruhan. Lalu yang kelima, ada metode time series analysis, di mana kita bisa memprediksikan nilai berdasarkan interval waktunya. Metode ini tuh umum digunakan di pasar saham, di mana kita bisa memprediksi apakah berapa hari lagi harganya bakal naik terus, apa bakal turun gitu, berdasarkan histori pergerakan naik turunnya di masa lalu. Lalu yang terakhir adalah association, untuk mencari keterkaitan antara dua item yang muncul bersama. Artinya apa? Eh, Metode ini tuh biasa dipakai untuk barang-barang yang sifatnya komplementer. Misal sikat gigi dan pasta gigi, apakah kenaikan harga sikat gigi itu berdampak secara signifikan atau dampaknya berapa sih terhadap penjualan pasta gigi juga? Seperti itu contohnya. Lalu untuk segmen keempat, yang keempat, yaitu untuk data mining untuk keputusan bisnis. Menurut aku itu udah kesimpulan dari materi-materi yang bahasan-bahasan yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi memang sebelum ada data mining itu, keputusan bisnis biasanya dominan dilakukan, dibuat keputusannya berdasarkan insting bisnis aja. Karena memang informasi yang dihasilkan dari data itu cenderung lama dan memakan biaya besar. Jadi para pemangku kepentingan ini saat mm, mengarungi lautan dengan kapalnya, itu menggunakan insting insting pebisnisnya gitu. Namun karena ada data mining ini, informasi terhadap informasi dari data-datanya itu bisa dihasilkan dengan lebih cepat. Jadi keputusan bisnis itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan juga tentunya lebih berkualitas karena ada sumber informasinya. Itu sih menurutku itu menyimpulkan semuanya. Karena dengan data mining ini tuh perusahaan bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding sebelumnya. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.